Semua orang tentunya menginginkan tanamannya subur, kokoh, kemudian bunganya tidak gampang rontok, kemudian jumlah buahnya banyak, tanaman panjang usia, dan banyak hal lainnya yang bisa menguntungkan kita sebagai petani seperti itu, sahabat. Nah, sebenarnya bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal, tentu saja seperti itu, sahabat. Jadi keinginan kita bersama adalah bagaimana mendapatkan hasil yang bagus, akan tapi dengan biaya yang minim seperti itu. Bali Organic TV memang sengaja saya ciptakan untuk itu. Jadi memanfaatkan bahan yang nampaknya tidak begitu berharga, akan tapi bisa kita olah sebagai sumber nutrisi bagi tanaman kita. Bila berbicara mengenai dapur, sahabat ya, dari pengalaman saya, meskipun kita tahu bahwa ada bahan yang berguna, akan tetapi tidak jarang kita membiarkannya sehingga bahan itu hampir saja kita buang atau terbuang secara sia-sia seperti itu. Dengan alasan mungkin karena lupa, kemudian bahannya sudah basi seperti itu. Nah, misalkan seperti yang di depan layar HP sahabat, saat ini ada air cucian beras yang basi, sahabat ya. Nah, ini adalah air cucian beras yang usianya disimpan secara begitu saja tanpa ditutup selama kurang lebih 1 minggu, mungkin lebih. Jadi permukaannya itu agak berbuih, kemudian aromanya pun udah nggak enak, sahabat. Ada aroma kecut seperti itu. Nah, akan tetapi jangan sampai sahabat membuang bahan-bahan yang kelihatannya sudah hampir rusak seperti ini, sahabat ya. Bahkan mungkin sudah rusak lah menurut perkiraan sahabat. Akan tetapi di sini masih ada banyak manfaat, sahabat. Seperti halnya ini, sahabat. Ini adalah kecap manis yang sudah expired, sahabat. Nah, ada kalanya kita membeli stok terlalu banyak atau kita lupa menggunakannya karena lupa taruhnya di mana seperti itu, dan akhirnya expired seperti itu, sahabat. Jadi bahan-bahan seperti ini alangkah baiknya bila sahabat gunakan lagi sebagai sumber nutrisi bagi tanaman, akan tetapi dengan cara pengolahan yang akan saya berikan di video ini. Nah, sahabat, bahan-bahan yang diperlukan di sini, sahabat ya. Di sini ada wadah seperti ini, sahabat. Sahabat bisa gunakan wadah saja, apa saja, sahabat ya. Bisa gunakan ember juga. Kemudian kebetulan di sini saya ada bawang merah yang sudah tidak begitu sahabat ya, sudah tidak begitu bagus. Kita bisa gunakan di sini, sahabat ya. Jadi apapun di dapur yang memiliki kondisi yang sudah tidak begitu bagus untuk kita konsumsi, sahabat bisa olah menjadi sumber nutrisi bagi tanaman sahabat. Caranya silahkan gebur kembali, sahabat, video-video dari Bali Organic TV, karena biasanya di sana sudah ada berbagai macam limbah dapur yang bisa kita olah. Oke, yang pertama kita tuangkan saja dulu air cucian berasnya di sini, sahabat. Aromanya memang sudah agak asam-asam kecut seperti itu, tidak begitu fresh seperti halnya air cucian beras yang baru kita dapatkan, sahabat. Akan tapi tidak masalah, sahabat, karena justru di air cucian beras yang basi ini ada satu kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh air cucian beras yang fresh seperti itu. Akan saya jelaskan juga, sahabat, tenang saja. Nah, kemudian masukkan kecap yang sudah expired ini, sahabat ya. Ini fungsinya mirip sebagai sumber glukose, sahabat. Jadi sebagai ini pengganti dari molase. Nah, kecap yang sudah expired ini bahkan memiliki kelebihan dibandingkan molase. Karena apa? Karena di sini terbuat dari kedelai, sahabat. Jadi banyak senyawa bagus, senyawa yang menguntungkan bagi tanaman itu ada pada ekstraksi kedelai. Tidak hanya glukose yang kita dapatkan, akan tapi juga banyak senyawa nutrisi yang kita dapatkan, sehingga pupuk kita, pupuk cair yang akan kita peroleh bisa memiliki sumber nutrisi yang kompleks seperti itu. Kemudian jangan lupa masukkan bawang merah. Gunakan bawang merah yang sudah tidak terpakai, sahabat ya, yang kondisinya sudah tidak begitu layak untuk kita gunakan sebagai bahan masakan. Karena apa? Karena apa saya menambahkan ini? Karena di dalam bawang merah, sahabat sudah tahu sendirilah, apalagi bagi sahabat yang sudah lama melintang di dunia pupuk organik cair seperti ini, memang di sini bawang merah, sahabat, memiliki banyak hormon GPT, sahabat ya. Jadi hormon zat perangsang tumbuh seperti itu kira-kira. Nah, apakah ini perlu kita tambahkan E4, sahabat? Nah, begini, sahabat. Ya, bantuin sini bentar. Apa, mah? Bantuin panen ayam. Oh, oke, sahabat, sebentar ya.
Sebentar lagi kita kembali sahabat. Saya mau bantu istri untuk mau apa? Panen Oh ayam. ya, mau tangkap ayam di belakang. Yang mana, Dek? Kita cari yang agak besaran ini nih. Oke, sip. Jaga di sana, Dek. Jaga di sana, Dek. Di pojokan sana. Di pojokan sana. Nah, ayah dari sini. Bunda dari sini, Bunda. Yang iya. Gerak cepat. Ah. Coba lihat kita gini ya. Oh, udah besar nih. Udah cukup lah. Siap untuk dikonsumsi. Mantap. Ini ayam kampung mau dibikin ayam apa, Bun? Oh, lalapan ya. Ya. Oke, sip. Yuk. Si kecil maunya goreng ikan nila. Oke lah, tangkap sendiri ya. Nah, oke sahabat, kita kembali lagi. Tadi sampai di mana ya? Oh ya, mengenai perlukah kita menambahkan mikroorganisme starter seperti E4 ataupun POC seperti itu sahabat. Nah begini, jawaban saya adalah tidak perlu sahabat. Jadi tidak perlu lagi kita tambahkan apakah itu POC maupun E4. Nah inilah kelebihan yang tidak dimiliki oleh air cucian beras yang belum basi. Mengapa saya berani melakukan hal tersebut sahabat? Begini, apabila sahabat perhatikan tadi di bagian buih bagian atas dari air cucian beras yang sudah basi tadi sahabat ya. Nah di sana sebenarnya sedang terjadi proses pertumbuhan kapang, sehingga itulah yang menyebabkan aromanya jadi tidak enak sebenarnya. Jadi sebenarnya di sana sedang tumbuh kapang yang mana secara mayoritas kapang yang tumbuh itu bernama Rhizopus oligosporus sahabat. Jadi sebenarnya Rhizopus oligosporus ini justru merupakan kapang yang menguntungkan. Karena apa? Karena merupakan kapang atau fungi yang bisa menghasilkan enzim protease sahabat. Nah, apa itu enzim protease? Enzim protease ini justru sangat menguntungkan bagi tanaman kita, juga bagi tanah kita sahabat. Bila saya jelaskan, ini penjelasannya sangat panjang sahabat. Secara garis besar intinya enzim protease ini merupakan jenis enzim sahabat yang berfungsi sebagai katalis sahabat, untuk menghidrolis ikatan peptida pada molekul protein yang menghasilkan peptida atau asam amino. Nah kita tahunya asam amino. Intinya ini sangat berguna nantinya pada tanaman kita ketika masa pertumbuhan tanaman itu sendiri. Sehingga di sini saya tidak lagi menggunakan campur tangan dari E4 maupun POC jenis lainnya. Nah sahabat, jadi secara garis besar sebenarnya fungsinya justru nanti ini akan mirip dengan mol dari nasi basi seperti itulah kira-kira sahabat. Akan tetapi ini menggunakan air cucian beras. Bila mau nasi basi, kita biasanya gunakan nasi yang sudah kita bikin basi seperti itu. Kita kondisikan secara sengaja menjadi basi. Nah oke sahabat, sekarang kita tinggal masukkan ke dalam wadah. Saya rekomendasikan gunakanlah jerigen sahabat ya, karena lebih tebal sahabat. Lebih tebal, tidak seperti botol air mineral. Walaupun itu ukuran 1,5 liter akan tapi tipis sehingga nanti bisa berbahaya, bisa meledak seperti itu. Nah gunakanlah jerigen seperti ini. Jadi sahabat yang belum tahu mol itu apa, itu mikroorganisme lokal, itu disingkat dengan sebutan mol sahabat ya. Nah oke sahabat, kemudian kita tutup sahabat ya. Nah pada prosesnya sahabat, ini akan menghasilkan buangan gas yang cukup banyak sahabat. Nah bagaimana cara mengakalinya? Sahabat bisa menggunakan metode yang sudah sering dikupas oleh artikel maupun video di YouTube, yaitu menggunakan selang seperti itu. Kan tapi bila nggak mau repot, sahabat bisa gunakan trik ini setiap hari, setiap pagi sahabat ya. Baru bangun tidur sahabat jangan lupa untuk datengin wadah ini, kemudian sahabat buka tutupnya, tidak perlu sampai penuh sahabat, sekedar ada rongga maka akan berbunyi pss, seperti itu, kemudian sahabat tutup lagi. Nah lakukan itu setiap hari sampai nanti perlahan-lahan berangsur-angsur, maka jumlah gasnya akan mulai berkurang. Nah biasanya dalam kurun waktu 2 minggu sahabat, normalnya 2 minggu sampai paling lama 3 minggu itu sudah bisa kita gunakan. Nah mol dari air cucian beras yang basi ini juga plus kecap, juga plus tadi ada bawang merah, sahabat bisa gunakan sebagai pupuk langsung ke tanah
atau ke media tanam, atau bisa digunakan juga sebagai dekomposer yang sangat baik dalam pembuatan kompos, sahabat. Nah, itulah sisi kelebihan dari mikroorganisme lokal. Itu sangat baik untuk dekomposer atau bakteri starter untuk pembuatan POC maupun kompos seperti itu, sahabat. Oke sahabat, cukup sekian video saya kali ini sahabat. Saya mau bantuin bundanya masak dulu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk berusaha untuk selalu menanam hari ini agar kita bisa panen setiap hari dan bisa mengkonsumsi sayuran kita setiap hari dari kebun kita sendiri sahabat. Sampai jumpa di video berikutnya.